Salam Eka Wika Yuda Sakti. Halo pemirsa, dengan saya Serda Kuat Silpani bersama tim peliput penerangan Kodiklat Angkatan Darat akan mengulas edisi minggu ini. Kodiklat Angkatan Darat melaksanakan upacara bendera mingguan rutin yang merupakan upacara bendera pertama di tahun 2026 bertempat di lapangan upacara Kodiklat Angkatan Darat. Kegiatan ini berlangsung dengan tertib dan hikmat penuh disiplin dan semangat pengabdian. Upacara dipimpin oleh Inspektur Upacara dan Denma Kodiklat Angkatan Darat Kolonel Arhanud Teguh Waluyo SIP, MHI, dengan Komandan Upacara Mayor CKE Gideon Ashdod. Upacara yang diikuti oleh seluruh personel Kodiklat Angkatan Darat, baik prajurit militer maupun PNS, kegiatan ini merupakan agenda rutin satuan yang memiliki makna strategis, tidak hanya sebagai sarana pembinaan tradisi keprajuritan, tetapi juga untuk memelihara dan menumbuhkan jiwa nasionalisme di lingkungan Kodiklat Angkatan Darat. Melalui pelaksanaan upacara ini, diharapkan seluruh personel Kodiklat Angkatan Darat semakin memiliki semangat pengabdian yang tinggi, solid dalam kebersamaan serta mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja guna mendukung keberhasilan tugas pokok Kodiklat Angkatan Darat dalam membina dan menyiapkan prajurit TNI Angkatan Darat yang profesional, berkarakter dan berjiwa nasionalis. Masih di hari yang sama, Pusdik Pemilum Kodiklatat melaksanakan upacara bendera mingguan rutin yang merupakan upacara bendera pertama di tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung dengan tertib dan hikmat, diikuti oleh seluruh personel Pusdik Pemilum Kodiklatat. Upacara dipimpin oleh Inspektur Upacara Letkol Infantri M. Saing S. SAG, dengan Komandan Upacara Mayor CPL Haryanto. Dalam rangkaian upacara, pengucapan nilai-nilai dasar keprajuritan dilaksanakan oleh Serma Didit Aditya Sucita selaku pengucap Sabta Marga, Serka Sugianto sebagai pengucap Sumpah Prajurit, serta Sertu Heru Triwahyono sebagai pengucap 8 wajib TNI. Pelaksanaan upacara bendera mingguan ini tidak hanya menjadi sarana pembinaan tradisi dan disiplin prajurit, tetapi juga momentum untuk meneguhkan kembali komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara di awal tahun 2026. Diharapkan melalui kegiatan ini, seluruh personel semakin termotivasi untuk melaksanakan tugas dengan profesional, loyal, dan penuh tanggung jawab. Beralih ke berita selanjutnya. Direktur Perencanaan Kodiklatat Brigjen TNI Dr. Saripudin, SOS, MSI, menerima paparan validasi Orgas Kodiklatat, Puslat Bangsispur, Pusbangsispur, Puslatpur dan Pusimpur Kodiklatat yang berlangsung di ruang Kemen Center Makodiklatat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dan Pusimpur Kodiklatat, Pabandals Dirren Kodiklatat serta Pabanjiandiks Dirjian Kodiklatat. Paparan tersebut bertujuan untuk menyampaikan naskah validasi Orgas yang telah melalui proses penyempurnaan, sebagai bagian dari upaya penataan organisasi agar semakin efektif, efisien dan selaras dengan tuntutan tugas serta perkembangan lingkungan strategis. Paparan dilaksanakan secara hybrid, yakni tatap muka di Makodiklatat serta secara daring yang diikuti oleh Puslatpur Kodiklatat dari Batu Raja. Melalui mekanisme ini, seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan dan menyamakan persepsi terhadap substansi validasi yang dipaparkan. Melalui paparan validasi Orgas ini, diharapkan dapat menghasilkan struktur organisasi Kodiklatat beserta satuan jajarannya yang semakin adaptif, profesional dan mampu mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas Kodiklatat di masa mendatang. Masih di hari yang sama, mahasiswa Politeknik Angkatan Darat Poltekkad Program Studi Prodi Rekayasa Keamanan Siber tingkat 1 melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar mata kuliah praktik algoritma dan pemrograman, bertempat di ruang kelas rekam Siber Poltekkad. Kegiatan pembelajaran ini bagian fundamental dalam mengasah kemampuan logika, pemecahan masalah, serta kesiapan teknis mahasiswa dalam menghadapi tuntutan kompetensi di bidang siber militer. Pembelajaran dipimpin langsung oleh dosen, Mayor Armed Gatot Yuli Susianto, Eskom, MT, yang memberikan penekanan pada penguasaan konsep dasar pemrograman, pembuatan alur logika, flowchart, serta penerapan algoritma melalui berbagai latihan berbasis kasus nyata di lingkungan pertahanan. Dengan metode pengajaran kolaboratif dan berbasis praktik, mahasiswa didorong untuk memahami tahapan perancangan kode secara sistematis. Kegiatan praktik ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merancang solusi teknologi informasi yang efektif dan adaptif terhadap kebutuhan keamanan siber. Beralih ke berita selanjutnya. Komandan Kodiklatat Letjen TNI Muhammad Hasan menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung pencapaian swasembada pangan nasional tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan pada rangkaian kegiatan panen raya dan pengumuman swasembada pangan yang berlangsung di kantor Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang. Kegiatan nasional ini dihadiri oleh 5.000 petani dan penyuluh pertanian secara tatap muka serta diikuti lebih dari 2 juta petani dari seluruh Indonesia secara daring. Pada kesempatan ini Presiden RI meninjau berbagai inovasi pertanian melalui demonstrasi drone pertanian, alat dan mesin pertanian otomatis. Presiden RI juga melaksanakan panen raya menggunakan Combine Harvester, serta peluncuran swasembada pangan nasional. Dalam sambutannya,
Presiden RI menegaskan pentingnya kepemimpinan yang jujur dan berani dalam mengelola kekayaan bangsa agar berpihak kepada rakyat, sekaligus mengurangi kebocoran dan ketergantungan impor, khususnya di sektor pangan dan energi. Presiden juga menekankan peran strategis petani dan nelayan sebagai penopang utama kedaulatan nasional serta mengajak seluruh pemimpin untuk terus membela keadilan, kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Melalui kegiatan panen raya dan pengumuman swasembada pangan ini, diharapkan semakin memperkuat semangat kebersamaan, meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian modern serta mendorong terwujudnya ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Masih di hari yang sama, Komandan Kodiklatat Letjen TNI Muhammad Hasan yang diwakili Wadan Kodiklatat Maijen TNI Windiatno memimpin upacara penutupan, pelantikan dan penyumpahan pendidikan pertama Bintara, Dikmaba Korps Wanita Angkatan Darat Kowat TNI Angkatan Darat Kompetensi Khusus Musik, Tata Boga dan Perhotelan serta Penerangan tahun 2026, bertempat di lapangan Srikandi Pusdi Kowat. Dalam sambutan tertulis Komandan Kodiklatat yang dibacakan Wadan Kodiklatat, ditegaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah ini merupakan momen bersejarah yang menandai lahirnya prajurit Kowat TNI Angkatan Darat yang berdisiplin, profesional dan berkarakter serta diharapkan mampu mengaplikasikan kompetensi secara bertanggung jawab dengan berlandaskan nilai-nilai keprajuritan. Komandan Kodiklatat juga menyampaikan apresiasi kepada orang tua dan seluruh unsur pendukung pendidikan serta berharap para Kowat yang baru dilantik dapat memberikan pengabdian terbaik bagi TNI Angkatan Darat. Dengan ditutupnya Dikmaba Kowat Kompetensi Khusus, diharapkan para prajurit yang baru dilantik mampu mengemban tugas dan tanggung jawab secara profesional, menjunjung tinggi kehormatan Korps Wanita Angkatan Darat serta memberikan pengabdian terbaik bagi TNI Angkatan Darat, bangsa dan negara. Masih di hari yang sama, Komandan Poltekad Brigjen TNI Dr. Triadi Murwanto SEMM memberikan pengarahan jam komandan kepada seluruh mahasiswa Poltekad di Aula Poltekad. Dalam arahannya, Komandan Poltekad menegaskan bahwa disiplin merupakan pondasi utama dalam membentuk karakter prajurit. Lebih lanjut, Komandan Poltekad mendorong mahasiswa untuk senantiasa fokus pada peningkatan kompetensi dan prestasi, menekankan pentingnya melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan alutsista dan organisasi TNI Angkatan Darat. Sebagai penutup, Komandan Poltekad menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai modalitas utama dalam menghadapi persaingan global dan perkembangan teknologi internasional. Beralih ke berita selanjutnya. Komandan Kodiklatat Letjen TNI Muhammad Hasan secara langsung memimpin rapat pra-uji naskah 2 validasi organisasi Kodiklatat, Puslat Bang Sispur, Puslatpur, Pusimpur dan Pusbang Sispur Kodiklatat. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Ganesha Kodiklatat. Rapat pra-uji naskah 2 ini dilaksanakan untuk membahas serta menyempurnakan substansi naskah validasi organisasi, sehingga materi yang dirumuskan benar-benar memenuhi aspek kesesuaian, ketepatan dan kebutuhan real satuan. Kegiatan diawali dengan kata pengantar Komandan Kodiklatat, dilanjutkan paparan oleh tim kelompok kerja, terkait validasi orgas, sesi saran dan tanggapan dari para peserta serta ditutup dengan arahan Komandan Kodiklatat. Dalam sambutannya, Dan Kodiklatat menegaskan bahwa validasi organisasi harus dilakukan secara serius dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan kesiapan satuan agar organisasi yang disahkan benar-benar operasional. Dan Kodiklatat juga mendorong tim Pokja untuk menyerap berbagai masukan dan sudut pandang guna memperkuat naskah serta argumentasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Kodiklatat. Melalui rapat pra-uji naskah 2 ini, diharapkan seluruh naskah validasi organisasi yang disusun semakin matang, akurat dan aplikatif, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam penetapan struktur organisasi Kodiklatat yang profesional, adaptif dan siap menjawab tantangan tugas pendidikan dan latihan TNI Angkatan Darat ke depan. Masih di hari yang sama, mahasiswa tingkat 4 Politeknik Angkatan Darat Poltekad dari program studi Teknik Elektronika Pertahanan LK, Teknik Otomotif Kendaraan Tempur Otoranpur, dan Teknik Telekomunikasi Militer Trasemil melaksanakan kegiatan praktik kerja nyata, PKN, di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumiaji. Kegiatan ini difokuskan pada edukasi pemilahan sampah rumah tangga sebagai bentuk pengabdian masyarakat sekaligus upaya menjaga kelestarian lingkungan di kawasan tersebut. Dalam pelaksanaannya, para mahasiswa memberikan sosialisasi mengenai pemisahan sampah organik, anorganik, dan limbah B3 guna meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya manajemen limbah yang sistematis. Beralih ke berita selanjutnya. Dalam rangka pembinaan jasmani serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran personel, Kodiklatat melaksanakan kegiatan lari sejauh 5 km yang dipimpin langsung oleh Wakil Komandan Kodiklatat Maijen TNI Windiatno, bertempat di sekitar lingkungan Makodiklatat. Kegiatan lari ini diikuti oleh seluruh personel militer dan PNS Makodiklatat dengan suasana kebersamaan dan penuh semangat sebagai wujud komitmen dalam menjaga kesiapan fisik guna mendukung pelaksanaan tugas pokok. Melalui pelaksanaan lari 5 km ini, diharapkan dapat meningkatkan kebugaran jasmani, memperkuat soliditas dan kebersamaan antar personel serta membentuk prajurit dan PNS Kodiklatat yang sehat, tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan. Sampai jumpa edisi selanjutnya. Salam Eka Wika Yuda Sakti.